Video untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Enterprise. Kali ini saya akan bahas mengenai data flow diagram atau bahasa Indonesianya adalah diagram arus data. Data flow diagram, dia menggambarkan sebuah aliran data antara entity atau personel atau user ke dalam sebuah proses atau media juga dapat juga menggambarkan dalam proses penyimpanan atau dalam arti atau saya definisikan secara teori yaitu DFD atau Data Flow Diagram atau diagram arus data adalah sebuah diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan dari sebuah arus data di dalam sistem. Kalau kita lihat, karena kita menggambarkan sebuah diagram, ada beberapa diagram yang harus kita pahami. Dan ini adalah gambar-gambar atau komponen-komponen atau simbol-simbol yang akan digunakan di dalam proses penggambaran DFD. Dan ini tidak boleh diganti. Yang pertama, simbol yang pertama dikatakan sebagai entity atau external entity atau ada juga menyebutkan sebuah boundary atau batasan sistem. Ia digambarkan dalam 4 persegi panjang. Entity atau boundary di sini adalah sebuah objek yang membedakan dengan yang lain. Objek itu bisa berupa objek fisik atau juga objek logik. Objek fisik seperti mahasiswa, dosen. Sedangkan objek logik atau logika adalah contohnya adalah objek KRS. Dia digambarkan dalam 4 persegi panjang. Yang kedua, simbol yang kedua adalah data flow. Dia menggambarkan arus data. Karena kita menggunakan garis dengan tanda panah, maka dia menggambarkan dari satu titik atau dari satu simbol ke simbol yang lain. Yang ketiga adalah sebuah proses. Dilambangkan dengan bisa dengan lingkaran, bisa menggunakan elips, bisa juga menggunakan kapsul ataupun yang lain. Yang jelas dia 4 persegi atau kubus atau 4 persegi panjang yang tumpul seperti lingkaran. Dia menggambarkan sebuah proses dari sistem. Contohnya entry mahasiswa, entry nilai. Itu adalah sebuah proses. Yang keempat, untuk proses di dalam atau simbol di dalam sebuah DFD yaitu data store. Dia adalah prosesnya untuk menggambarkan sebuah media penyimpanan basis data. Digambarkan seperti yang ada di dalam slide. Penggunaan gambar-gambar itu atau simbol-simbol itu mempunyai beberapa aturan. Yang jelas, dia harus menggambarkan sebuah proses IPO, input process output. Intinya di situ. Jadi ada aturannya. Kalau kita proses, yang diperbolehkannya hanya dari proses ke media store atau proses ke entity itu boleh dilakukan. Jadi proses ke media store atau proses ke media atau ke entity itu boleh dilakukan. Demikian juga kalau kita arusnya dibalik, entity ke proses boleh, media store ke proses juga boleh. Jadi yang di atas ini yang ada centang biru, dia menggambarkan aturan yang boleh digambarkan di dalam penggambaran DFD. Sedangkan yang tidak boleh digambarkan adalah apabila proses memberi arus atau memberi masukan kepada proses. Tidak boleh. Kalau gitu kemana pemecahannya? Ya harus ada proses ke database, baru masuk lagi proses, boleh. Atau proses ke entity, masuk lagi ke proses, boleh. Media store ke media store juga tidak boleh. Entity ke media store juga tidak boleh. Termasuk entity ke entity pun tidak boleh. Berarti yang boleh kemana? Yang boleh adalah dari proses ke media store atau media store ke entity atau dari proses ke media store ke proses ya. Jadi dari proses ke
media store, demikian juga dengan sebaliknya. Demikian juga Anda proses ke entity, demikian juga dengan sebaliknya. Jadi kalau saya gambarkan, kurang lebih gambarannya seperti ini. Pelanggan memverifikasi kredit langganan, itu boleh digambarkan. Langganan, media store langganan, dia ke dalam proses memverifikasi kredit langganan, itu boleh. Sedangkan order yang disetujui, antara membuat order penjualan ke memverifikasi karena dia dari proses ke proses, ini yang tidak boleh. Nah, jadi dikatakan karena dia dari proses 2 ke proses 1, ini dikatakan sebagai yang satu adalah dikatakan sebagai black hole. Artinya ada sebuah kecacatan. Sedangkan yang mengirim dikatakan sebagai miracle. Jadi merupakan satu keanehan di dalam sebuah sistem. Saya kasih contoh, langsung saya implementasikan. Nanti selebihnya silakan Anda baca di PowerPoint saya. Di sini ada sebuah sistem informasi pemesanan tiket pesawat. Entiti yang terlibat di dalamnya adalah pembeli, maskapai, dan manajer penjualan. Kalau saya gambarkan di dalam sebuah tabel, entitas pembeli, data keluarannya adalah data pemesanan tiket. Data masukan ke pembeli adalah informasi dan bukti pemesanan. Manajer penjualan, dia hanya menerima laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris. Yang ketiga adalah maskapai. Dia data keluarannya adalah memberikan masukan kepada sistem, yaitu mengenai data pesawat, dan dia akan mendapatkan laporan pemesanan tiket. Penggambaran DFD-nya kemana? Penggambaran DFD-nya ada 2 proses yang dilakukan. Maaf, ini sebelumnya, yaitu proses-prosesnya ada seperti ini. Ya, saya langsung ke penggambaran. Untuk lebih bermudah, gambarkan dulu diagram sistemnya. Jadi dalam sistem informasi pemesanan tiket, dia ada entry data dan entry laporan. Entry datanya ada pemesanan tiket dan pendataan pesawat. Laporannya itu ada laporan pemesanan dan laporan pesanan terlaris. Jadi kalau saya gambarkan, yang digambarkan adalah yang pertama dulu, yaitu sistem informasi pemesanan tiket. Jadi yang root paling atas digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, ada sebuah lingkaran dengan nomornya 0. Ini di sini ada menggambarkan sebuah sistem pemesanan tiket pesawat karena dia melibatkan 3 buah entity, yaitu pembeli, manajer penjualan, dan maskapai, maka bisa digambarkan seperti ini. Data pemesanan tiket didapat dari mana? Pembelian tiket masuk ke dalam sebuah sistem. Tadi yang saya gambarkan ke dalam ini. Data masukan ke dalam data keluaran dari pembeli adalah data pemesanan tiket dan data masukan dan informasi pesawat. Maka digambarkan data pemesanan tiket dari pembeli ke dalam sistem. Jadi pembeli itu memasukkan data pemesanan tiket. Ya, hasilnya adalah pembeli akan mendapatkan info pesawat dan bukti pemesanan tiket. Kemudian kalau kita lihat lagi, di sini manajer hanya menerima laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris. Maka manajer dia akan menerima laporan pesawat, ya, keluaran dari sistem, dan laporan pesawat terlaris. Kalau maskapai, kita lihat lagi di sini maskapai dia akan mengeluarkan data pesawat dan laporan pemesanan tiket. Maka kita gambarkan adalah yang seperti ini. Gambaran ini adalah dikatakan sebagai diagram konteks atau diagram level 0. Dia menggambarkan seluruh dari sistem. Maka karena di sini kita memiliki 2 buah sistem tadi yang seperti ini, ada entry data dan laporan, maka kita gambarkan untuk level 1-nya entry data dan laporan. Mengenai arusnya, kita ikuti arus data yang
ini. Cuman karena di dalam sistem biasanya di level 0 hanya ada entity dan proses. Sedangkan di level 1, mulai level 1, dia akan muncul database seperti pemesanan tiket, ada pesawat. Contohnya, pada saat pembeli melakukan pemesanan tiket, otomatis data pemesanan tiket akan kesimpan di dalam sebuah sistem. Demikian juga dengan pada saat maskapai untuk membuat laporan, maka dia akan menarik data dari pemesanan tiket. Demikian juga dengan maskapai. Pada saat dia mengentry data, maka data pesawat itu akan tersimpan. Apabila ini sudah dianggap sebagai sebuah yang lebih detail, maka stop sampai di sini. Tetapi apabila ini akan diperlebar lagi, akan lebih detailkan lagi, maka kita boleh memberikan lebih detail lagi. Kita pecah lagi yang satu ini seperti apa? Seperti ada pemesanan dan data pesawat. Jadi kita lebih detailkan lagi, boleh. Kita lihat ini ada 1.1 didapat dari mana? Didapatkan dari entry data nomor 1.1. Demikian juga untuk yang laporan. Laporan kita pecah lagi. Ada laporan 1, ada laporan pemesanan dan laporan pesawat terlaris. Jadi sekali lagi, arus dari menggambarkan sebuah data flow diagram, yang terpenting adalah kita mengerti sebuah proses bisnis. Mana data masuk dan data keluarannya. Sebelumnya kita ketahui dulu entitasnya, baru kita tahu data masuk dan data keluar dari masing-masing entity, baru kita gambarkan diagram sistem. Diagram ini dapat dari mana? Diagram ini adalah dapat dari analisa kita dan rencana perancangan sebuah sistem. Nanti kita akan sistemnya akan jadinya seperti ini. Nanti dari hasil ini baru kita gambarkan sebuah diagram level 0. Diagram level 0 ini adalah menggambarkan sistem secara keseluruhan. Ya, menggambarkan sebuah sistem secara keseluruhan. Nanti dari level 0 ini kita pecah lagi bahwa kalau menurut rancangan kita ada entry data dan laporan. Maka di sini akan menjadi entry data dan laporan. Ya, prosesnya entry data. Mengenai entitas dan arusnya akan mengikuti sebuah sistem. Tetapi level 0 pasti ada database-nya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Oh, ternyata entry data ada 2 proses di dalamnya. Maka entry data ini kita pecah lagi menjadi 2 proses, yaitu pemesanan tiket dan pendataan pesawat. Ini pun didapat dari mana? Didapat dari analisa dan digunakan untuk perancangan sistem kita. Demikian juga untuk proses laporan, kita dapatkan seperti ini. Oke, demikian penjelasan saya mengenai pembuatan data flow diagram. Apabila ada hal yang perlu disampaikan atau didiskusikan, bisa didiskusikan terlebih dahulu di WhatsApp group. Kalau kita menggunakan Google Meet, ya kita akan menggunakan Google Meet. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh Anda. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.